Sejumlah artis Indonesia menyatanya pernah mengikuti ajang pencarian bakat America's Got Talent. Siapa saja? Seorang siswa SMP di Sukabumi ditemukan tewas tenggelam di sungai saat mengikuti rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Four yeses. We got 4 yeses. Breaking in, shaping up. No woman will cry. No woman will cry. Dengan membawakan lagu No Woman No Cry dari Bob Marley, Cakra Khan berhasil memukau keempat juri dan mendapatkan standing ovation. Di awal perkenalan dengan para juri America's Got Talent, Cakra menyebut dirinya sebagai penyanyi asal Indonesia dan mengaku sebagai pecinta musik soul dan blues. My name is Cakra Khan. I'm from Indonesia. I'm 31 years old. Wow. Pada lagu pertama, Cakra menyanyikan lagu berjudul Make It Rain. Namun Simon Cowell sempat menginterupsi Cakra di tengah lagu. Let me go. And I know that can't come fire from the sky. Make it rain. I think you have a great voice. I didn't like the track though. Did you bring another song with you? Yes. Okay, great. Akhirnya Cakra menyanyikan lagu kedua dan sukses mendapat 4 yes untuk lolos ke babak berikutnya. Let's vote. Howie. Yes. Second yes from me. Sophia. Of course yes. Simon. 4 yeses. We got 4 yeses. Ku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Nama Cakra Khan sendiri telah malang melintang sebagai salah satu penyanyi pria di belantika musik Indonesia. Dengan ikutan ini tuh kayak kesempatan saya untuk mengembangkan bidang yang saya tekuni gitu loh. Saya akan ketemu orang banyak orang, meskipun saya nggak tahu gimana akan jalannya. Mungkin saya kalah lagi, ataupun ya mudah-mudahan lanjut, ataupun yang penting niatan kita terus kita ikhtiarkan. Tidak hanya Cakra Khan, sejumlah artis Indonesia juga melebarkan sayap ke dunia internasional dengan mengikuti ajang pencarian bakat America's Got Talent. Siapa saja? You break my heart, break my hope, make me so down in loneliness. You left me when I did. Belum lama ini, nama Putri Aryani lebih dulu ramai dibicarakan setelah berhasil memukau juri usai tampil di America's Got Talent 2023. Lewat lagu ciptaannya sendiri yang berjudul Loneliness, serta lagu kedua berjudul Sorry Seems to be the Hardest Word, memikat hati salah satu juri, Simon Cowell. Tak tanggung-tanggung, Putri langsung mendapatkan Golden Buzzer. Dengan mendapatkan Golden Buzzer, Putri berhak langsung ke babak live show. Penampilan Putri di ajang America's Got Talent menuai reaksi positif di tanah air. Presiden Joko Widodo langsung memberikan atensi untuk Putri Aryani. Sebelumnya, Putri pernah mengikuti ajang Indonesia Got Talent pada tahun 2014. Saat itu, ia masih berusia 8 tahun dan berhasil keluar sebagai juara. Tahun 2017, pesulap Demian Aditya berhasil memukau keempat juri America's Got Talent.
Penampilan Demian juga disaksikan langsung oleh istri tercinta, Sarah Wijayanto. Demian menampilkan salah satu keahliannya, yaitu dikunci dalam satu ruang sempit di bawah pasir yang terus berjatuhan. Ia harus melepaskan diri dari borgol dan pasung yang ada di lehernya dalam waktu yang sangat singkat. Aksi ini sempat membuat tegang penonton dan juri. Dalam atraksinya, Demian berhasil terlepas dan memukau penonton dengan tiba-tiba muncul dari balik panggung. Penampilan ini membuat Demian lolos ke babak berikutnya. I call it the death drop. Namun, mimpi ilusionis Demian Aditya untuk tetap unjuk gigi di America's Got Talent 2017 harus kandas di perempat final. Demian gagal memukau juri dan menarik dukungan penonton melalui voting. Karena aksi Demian ini tidak berjalan sesuai rencana, peti kayu yang seharusnya jatuh dan menimpa tombak berapi di bawahnya tiba-tiba macet. Inilah aksi pesulap bernama The Scared Rihanna di acara America's Got Talent pada tahun 2018 lalu. Ilusionis asal Indonesia ini sukses memukau para juri, yakni Simon Cowell, Mel B, Heidi Klum, dan Howie Mandel. Di penampilan tahap pertama, wanita bernama asli Mary Antoniette Riana Graharani ini berhasil membuat juri merinding dengan aksi yang menggabungkan genre horor dengan sulap. Oh my God. That's his bar. Di penampilan kedua, ilusionis The Scared Rihanna tampil lebih menegangkan. Sepanjang pertunjukan, para penonton dibuat kaget, tegang, dan terdiam. God. Oh my God. Namun, The Scared Rihanna gagal lolos ke semifinal America's Got Talent 2018. Langkahnya harus terhenti karena tidak mendapatkan banyak suara dari para pemirsa di Amerika Serikat. Selain America's Got Talent, sejumlah ajang pencarian bakat lainnya ternyata juga banyak diikuti oleh para artis Indonesia. Beberapa dari mereka ada yang keluar sebagai juara, namun mereka semua telah mengharumkan nama bangsa dengan berkompetisi di ajang internasional. You break my heart, break my hope, make me so down and Informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda, tetaplah di Pop News. Kalau misalkan nyawa mah nggak bisa dibeli. Warga histeris saat menemukan tubuh siswa SMP yang tengah mereka cari, ternyata mengapung di Sungai Cilelei. Naas, korban ditemukan masih menggunakan seragam pramuka dengan kondisi tubuh sudah kaku. Sebelumnya, korban sempat dilaporkan tak kunjung pulang dari kegiatan sekolah. Saksi sempat menyebut bahwa korban berenang di sungai. Ditemukannya itu dari warga, inisiatif warga untuk mencari si anak tersebut. Adalah temannya yang bilang melihat itu langsung dibawa ke TKP, langsung mungkin warga di sini inisiatif untuk mencarinya. Alhamdulillahnya tuh ketemu ya. Sekitar pukul 2:30, jam 3 kurang. Sore. Ya, betul. Korban merupakan siswa baru SMP Negeri 1 Ciambar yang sedang melakukan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kegiatan MPLS di sekolah berlangsung 4 hari dengan kegiatan tambahan yaitu jelajah alam di hari Sabtu. MPLS Pak, di sekolah, kegiatan sekolah. Cuman ya pengetahuan saya itu masih di wilayah sekolah. Tidak di luar. Saya nggak tahu bahwa anak saya kegiatannya di luar sekolah, saya nggak tahu. Sedangkan Pak, kalau misalkan nyawa mah nggak bisa dibeli Pak.
Untuk mencari tahu kronologi kejadian, polisi langsung memeriksa panitia, melakukan olah TKP, dan membongkar makam untuk otopsi. Bawa langsung, Allah dengan sepak gitu nih. Keluarga korban kecewa dan menilai sekolah lalai. Keluarga korban akhirnya memilih langkah hukum untuk menuntut keadilan. Telah ditetapkan tersangka Saudara K. Saudara K ini adalah merupakan kepala sekolah dari sekolah tersebut. Duduk. Polisi menangkap seorang pria yang merupakan anggota sindikat penjualan ginjal internasional di jalan tol dalam kota Jakarta Pusat. Pelaku berperan sebagai perekrut dan membantu pembuatan paspor para korban yang akan diberangkatkan ke Kamboja. Kira-kira kenapa? Itu bantuin orang. Bantuin orang apa? Bikin paspor, Pak. Bikin paspor buat Ke luar negeri. ngapain? Kita ke luar negeri aja. Ngapain? Kurang tahu, Bang. Di sebuah apartemen di Surabaya, Jawa Timur, polisi lalu menangkap satu orang yang menjadi koordinator penjualan organ ginjal. Di Palembang, Sumatera Selatan, polisi menangkap tersangka lain yang telah memberangkatkan 24 korban. Pria berinisial D ini mendapatkan uang sebesar 2 juta rupiah per satu korban. Hingga kini polisi telah menangkap 12 tersangka sindikat penjualan ginjal internasional. Dari 12 tersangka ini, 10 merupakan bagian dari sindikat, 1 orang anggota polisi dan 1 orang petugas imigrasi. Dalam sindikat ini, Aibda M bertugas untuk menghalangi penyidikan polisi. Aibda M memberikan instruksi kepada tersangka agar bisa lari dari kejaran polisi. Dengan tugasnya itu, Aibda M mendapat upah 612 juta rupiah. Sementara oknum imigrasi sebesar 3 juta rupiah per korban yang diberangkatkan dari Bekasi. Ada sindikat, terus kemudian ada oknum Polri yang saat itu dimintain tolong oleh sindikat untuk minta perlindungan dengan harapan kasusnya dihentikan, namun kan semua kita proses. 12 tersangka punya peran masing-masing untuk melancarkan aksinya. Ada yang berperan dalam merekrut, menampung, mengurus perjalanan. Ironisnya, dari 10 orang tersangka anggota sindikat, 9 adalah mantan donor. Awalnya, perekrut mencari korban melalui media sosial. Calon korban dijanjikan uang ratusan juta rupiah. Para korban lalu ditempatkan di penampungan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Para korban lalu diberangkatkan ke Kamboja dengan paspor wisata. Sesampainya di Kamboja, mereka diobservasi untuk kemudian diambil ginjalnya di rumah sakit. Ginjal lalu dijual lagi ke sejumlah negara seperti India, Tiongkok, Malaysia, dan Singapura. Sindikat kasus tindak pidana perdagangan orang ini sudah berjalan sejak 2019. Para pelaku bahkan meraup omset hingga 24,4 miliar rupiah. Seorang transgender, pemilik salon di kawasan Soreang, Kabupaten Bandung, ditangkap polisi. Tersangka dilaporkan oleh pelanggannya yang menjadi korban malapraktik. Korban yang adalah seorang pria disuntikan dengan cairan kolagen ke bagian dadanya dengan tujuan agar terlihat besar. Pelaku meyakinkan korban bahwa praktiknya telah dilakukan selama bertahun-tahun dan selalu berhasil. Namun usai 4 hari disuntik, korban mengalami demam dan luka bakar di bagian dadanya. Korban kini masih dirawat di rumah sakit. Tersangka mengaku usaha salonnya sepi, maka ia memutuskan untuk membuka praktik suntik kolagen. Tersangka belajar cara menyuntikkan kolagen cairan ke tubuh dari temannya. Selain menyuntikkan kolagen ke pelanggan, ia juga pernah menyuntikkan ke tubuhnya sendiri. Dalam 1 bulan, rata-rata pelaku bisa mendapatkan pelanggan hingga 4 orang dengan rata-rata pendapatan 1 hingga 2 juta rupiah. Dari teman belajar, ya
lumayan, sebulan ada 4 pasien. Satu pasiennya 2 jutaan. Kalau warga mah kurang, kadang-kadang di utang. Di utang, 1,5 juta. Di kredit. Iya, 1,5 juta. Kita sana juga banyak, DP paling 300.000. Yang meninggal mah belum bayar sama sekali. Menurut polisi, pelaku menyuntikkan bahan kolagen yang sudah kadaluarsa sehingga korban mengalami luka di bagian dadanya. Pelaku sudah melakukan kegiatan tanpa izin ini sekitar 22 tahun. Yang mengejutkan, polisi menemukan fakta ada 1 korban lainnya yang telah meninggal dunia, diduga karena malapraktik ini. Memperbesar payudara dengan filler apapun, termasuk kolagen, sangat berbahaya dan tidak dianjurkan. Filler kolagen memiliki banyak efek samping, punya kecenderungan untuk bergeser. Filler injeksi ini juga berpotensi menimbulkan komplikasi, antara lain menyebabkan alergi, infeksi, hematoma, benjolan, atau nodul, dan shock septik. Tahun waktu yang kami berikan. Baterai. Ini ya guys. Informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda, tetaplah di Pop News. Perempuan ini nekat naik ke atap mobil setelah sebelumnya membawa kabur mobil operasional jalan tol. Sebelumnya, ia mengendarai mobil operasional jalan tol dengan kecepatan tinggi dari gerbang tol Jatiwaringin 2, Kota Bekasi, hingga exit tol Rawamangun. Mobil dapat dihentikan setelah menabrak sejumlah kendaraan dan trotoar. Kericuan ini terjadi saat acara diskusi pemuda Golkar. Segerombolan orang tiba-tiba berteriak meminta acara dibubarkan. Jurnalis Kompas TV yang berada di lokasi dan tengah melakukan kerja jurnalistik mendadak dihampiri salah satu orang. Yang ada kelompok yang mau geruduk acara kita untuk membubarkan. Pas kelompok yang tidak dikenal itu datang, pihak panitia bilang, liput. Ketika saya keluar, saya mau liput mereka, saya baru record, tiba-tiba mereka itu nyamperin saya tanpa ngomong apa-apa, langsung mukul ke kamera saya dan ke dagu saya. Atas peristiwa ini, Kompas TV melapor ke Dewan Pers dan ke polisi untuk menempuh jalur hukum. Maling ini diamuk massa setelah kepergok mencuri motor milik petani mangga. Warga yang emosi langsung memukul pelaku. Dengan babak belur, pelaku akhirnya dilarikan ke rumah sakit Sahabat Sukorejo. Pelaku meninggal di rumah sakit. Inilah detik-detik angin puting beliung yang menerjang tenda acara peringatan Hari Koperasi Indonesia di alun-alun Kota Jember. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Pusaran angin puting beliung yang terus berputar ke segala arah membuat kepanikan dan ketakutan warga. Terjangan angin juga merusak belasan tenda stan UKM yang berada di sekitarnya. Bilangin jangan ngikutin anak-anak. Di rumah ayah lu sama malu semua. Berantem tangan kosong baru kali ini kan, tapi Seorang ayah yang bekerja sebagai ojek online memarahi anaknya setelah tertangkap saat tawuran di wilayah Cipinang Besar Selatan, Jatinegara. Gua mau ojek ini nyari. Hei, Tuh, bapak lu ojek tuh. Sampai pulang yuk. Bapak lu ini.
nangis ketemu bapak lo. Tadi lo kagak nangis ketemu bapak lo. Si anak tertangkap oleh warga dan polisi. Warga yang mengenali anak tersebut kemudian memanggil sang ayah. Kali ini kan, tapi tangan pakai BR berapa kali? Nggak pernah saya Bang. Tangis histeris seorang ibu sambil memeluk anaknya yang tewas akibat tertabrak mobil box di jalan raya. Korban tewas saat asik main sepeda listrik. Korban hilang kendali dan keluar ke jalan raya. Sekelompok anak muda ini bikin rusuh di sebuah tempat hiburan malam di Bali. Sekelompok anak muda tiba-tiba memukul pelipis korban dengan botol minuman. Polisi akhirnya menahan 2 tersangka pelaku kerusuhan. Keduanya terlibat langsung dalam pemukulan pengunjung kafe lainnya. Tahun waktu yang kami berikan. Nah. Yuk, itu. Ini ya guys. Ini udah kami kasih toleransi ya. Nggak perlu dikasih poin. Emak-emak di desa Rambah Hilir ini mengamuk dan nekat membakar warung remang-remang. Ini ya guys, warung yang viral itu ya guys. Ya, tempat lontong-lontong itu guys. Pembakaran ini dipicu dari beredarnya video pengunjung kafe berjoget erotis yang disiarkan langsung di media sosial. Usai kejadian ini, polisi menyisir aktivitas warung serupa yang diduga dapat memicu kejadian serupa. Ini ya guys, udah kami bakar guys. Nih, ibu-ibu perwiritan ini guys. Ini ya. Informasi ini mengakhiri Pop News edisi hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa.